Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Cynthia Mohada dengan NPM 2019 01 500 650. Ada Raden Roro Dinda Dwi Permatasari dengan NPM 2019 01 500 672. Kemudian saya sendiri, Aimelani dengan NPM 2019 01 500 679. Di sini, kami akan membahas mengenai materi, isu, dan etika dalam pengukuran psikologis. Pembahasan pertama yaitu mengenai bias tes atau butir pada instrumen. Cara awal untuk mengetahui ada tidaknya bias item pada suatu item tes adalah dengan melakukan analisis diferensial item function atau DIF, atau dikenal dengan keberadaan fungsi butir. Ditenggarai bahwa bias butir pertama kali dikenalkan oleh Shepard 1960 ketika meneliti penyebab rendahnya hasil suatu tes pada kelompok minoritas. Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa Shepard 1982 bahwa bias tes merupakan bentuk yang tidak valid. Ketidakvalidan suatu tes ditandai oleh adanya isyarat seperti struktur kalimat dan bahasa yang secara konseptual meningkatkan ketidakadilan bagi kelompok tertentu. Ada juga pendapat lain yang mengamankan bahwa bias adalah adanya karakteristik suatu butir yang menyebabkan performasi berbeda pada setiap individu yang berkemampuan sama dari etnik, gender, budaya, dan agama yang berbeda. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengujian dan hukum. Berbicara tentang etika dan hukum dalam testing merupakan suatu tuntutan penting dalam penyelenggaraan tes yang bertanggung jawab. Etika merupakan pedoman perilaku yang memuat nilai moral dan norma yang mencerminkan individu yang bermartabat dan bertanggung jawab. Sedangkan hukum merupakan aturan yang mengikat kehidupan bersama yang dipromulgasikan oleh yang berwenang untuk mengatur kebaikan bersama, mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, serta menjamin kepastian atau stabilitas. Kegiatan asesmen dan pengukuran dalam konseling dan psikologi tidak pernah lepas dari berbagai permasalahan, baik yang menyangkut etika penggunaannya maupun berkaitan dengan aspek legal. Psikolog dan konselor yang melakukan asesmen harus menyadari dan memahami dengan baik mengenai aturan dan pedoman etika. Banyak permasalahan etis dan hukum yang muncul dalam asesmen dan pengukuran yang menuntut konselor dan psikolog memiliki setiap etis dan pengetahuan legal yang kuat dalam penyelenggaraan tes yang tidak merugikan klien atau masyarakat umum. Yang selanjutnya yaitu mengenai etika dan masa depan pengukuran psikologi. 3 isu utama mencerminkan secara terus-menerus sebuah peran penting khusus dalam status saat ini dan masa depan pengukuran psikologi. Yang pertama yaitu cakupan teoritis. Satu dari pertimbangan paling penting yang mendasari tes adalah keandalan hasil tes. Reliabilitas menempati batas atas validitas. Sebuah tes yang tidak stabil tidaklah memiliki makna mungkin. Terdapat pengecualian terhadap aturan tersebut. Tetapi, praktik saat ini secara umum menuntut tes memiliki beberapa bentuk stabilitas. Kebanyakan tes yang ada mengukur sebuah wujud dengan asumsi yang stabil, baik individual sebagai fungsinya saat ini, maupun beberapa karakteristik individual yang sementara stabil. Yang kedua, yaitu keadekuatan tes.
Isu profesional kedua dalam pengukuran dengan penekanan kuat adalah kekhawatiran akan keadekuatan tes yang telah ada. Isu aktual dalam pengukuran adalah bagaimana tes digunakan. Seseorang dapat berpendapat bahwa tidak ada tes yang sama sekali lebih baik dibanding tes yang sering kali menuntun pada sebuah kesalahan kesimpulan. Pada akhirnya, bagaimana tes digunakan mungkin ditentukan oleh hukum atau ancaman gugatan. Tes yang menuntun pada bias seleksi menjadi tersangka. Apabila SAT Reasoning Test secara konsisten kurang memilih orang Afrika, Amerika, dan Latin untuk akademik, maka kita harus bertanya keakuratan SAT tersebut. Seberapa banyak tes menambah prediksi, dan apakah hilangnya keanekaragaman diputuskan oleh prediksi yang meningkat. Yang ketiga, yaitu prediksi aktuaria versus prediksi klinis. Isu ketika memperhatikan keakuratan prediksi yang dibuat oleh pengguna tes. Tes menyediakan situasi standar ketika praktisi dapat mengobservasi perilaku. Selain itu, mereka dapat menggunakan situasi ini yang berhubungan dengan pengalaman dan norma lokal untuk mendapatkan keakuratan dalam observasi dan keputusan mereka. Pengguna tes psikologi harus merasakan cara ini atau mereka tidak akan hanya menghabiskan waktu mereka dengan tes. Akan tetapi, pengguna tes jarang sekali kalaupun pernah menerima umpan balik akan keakuratan prediksi dan keputusan berdasarkan tes mereka. Saya Raden Roro Dinda Dwi Permatasari dengan NPM 2019-01-50672. Saya akan melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh Ai Melani. Selanjutnya yang D ada etika dan penggunaan tes psikologi dalam layanan bimbingan dan konseling. Asosiasi Bimbingan dan Konseling atau APKIN mengemukakan kode etik jabatan konselor, terutama bersangkut paut dengan testing adalah sebagai berikut. Yang pertama, testing diperlakukan bila dibutuhkan data tentang sifat atau ciri kepribadian yang menuntut adanya perbandingan dengan sampel yang lebih luas. Misalnya seperti taraf intelijensi, minat, bakat khusus, kecenderungan dalam pribadi seseorang. Yang kedua ada suatu jenis tes hanya boleh diberikan oleh petugas yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Konselor harus selalu memeriksa dirinya apakah ia mempunyai kewenangan yang dimaksud. Selanjutnya ada data yang diperoleh dari hasil testing itu harus diintegrasikan dengan informasi lain yang telah diperoleh dari klien sendiri atau dari sumber lain. Yang keempat, data hasil testing harus diperlakukan setara seperti data informasi tentang klien. Yang kelima, konselor harus memberikan orientasi yang tepat kepada klien mengenai alasan digunakannya tes dan apa hubungannya dengan masalahnya. Hasilnya harus disampaikan kepada klien dengan disertai penjelasan tentang arti dan kegunaannya. Yang keenam, hasil testing hanya diberitahukan kepada pihak yang terkait. Lalu yang terakhir, pemberian sesuatu jenis tes harus mengikuti pedoman yang berlaku. Selanjutnya ada asas pengukuran psikologi. Alat ukur, tugas utama dalam pengukuran adalah memilih alat pengukur yang dipertanggungjawabkan untuk mengukur tingkah laku dan sifat dari suatu yang sedang diteliti. Banyak masalah penelitian yang memerlukan pengembangan alat-alat yang dipercaya yang dapat mengukur hal-hal yang abstrak dan pelik. Penelitian harus memilih atau membuat skala dan alat yang dapat mengukur ciri-ciri seperti kecerdasan, hasil belajar kepribadian, motivasi, sikap, bakat, minat, dan sebagainya. Selanjutnya ada
Instrumen yang digunakan untuk mengadakan pengukuran psikologi harus memenuhi syarat sebagai alat ukur yang baik atau valid, reliable, mempunyai tingkat kesukaran yang memadai dan mempunyai daya beda yang memadai pula. Selanjutnya ada penyelenggaraan pengukuran psikologis hendaknya dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat pengukuran yang baik. Khusus untuk penggunaan alat ukur yang standar harus memperhatikan syarat-syarat penyelenggaraan pengukuran pada umumnya dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum. Yang F ada kode etik pengukuran psikologis. The Canadian Guidance and Counseling Association atau CGCA mempublikasikan 11 prinsip khusus yang mencakup etika cara pemakaian tes psikologi. Yang pertama ada konselor harus mengakui batas kompetensinya dan tidak memberikan layanan testing, mengadministrasikan tes atau menggunakan teknik-teknik di luar persiapan dan kompetensinya atau yang tidak memenuhi standar profesional yang ditetapkan. Yang kedua, ada konselor harus mempertimbangkan ketepatan tes sebelum digunakan pada konseli tertentu. Konselor harus mempertimbangkan atau menetapkan dengan cermat dan teliti validitas, reliabilitas, dan ketepatan tes tertentu sebelum memilih untuk digunakan pada konseli tertentu. Yang ketiga ada konselor memberikan orientasi dan informasi yang memadai. Pada umumnya, hasil-hasil tes hanya memberikan satu macam faktor yang tepat bagi keputusan staf bimbingan dan konseling. Hal ini menjadi tanggung jawab konselor untuk memberikan orientasi dan informasi yang memadai atau adekuat pada peserta testing agar hasil-hasil testing bisa ditempatkan dalam perspektif yang tepat dengan faktor-faktor lain yang relevan. Bagaimanapun juga harus diakui bahwa faktor-faktor sosial ekonomi, etnis, dan budaya berpengaruh dalam skor tes. Yang keempat ada apabila tes digunakan untuk menilai komunikasi dengan orang tua, siswa, atau orang lain dengan tepat, maka mereka harus disertai dengan interpretasi konseling yang memadai. Selanjutnya, saya Cynthia Muhada dengan NPM 2019-015650 ingin melanjutkan presentasi dari Raden Roro. Pada poin yang kelima yaitu ada skor tes psikologis atau sebagai pembanding dengan interpretasi hasil-hasil tes, yaitu hanya disampaikan kepada orang yang memenuhi syarat untuk menginterpretasikan dan menggunakannya secara tepat. Selanjutnya pada poin ke-6 yaitu diperlukan informasi yang tepat apabila memberikan statement umum tentang tes. Maka diperlukan ketelitian untuk memberikan informasi secara tepat dan menghindari terjadinya kesalahpahaman. Lalu pada poin yang ke-7, tes harus dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam buku manual atau buku petunjuk pegangan tes, yaitu dimulai dari prosedur yang hanya diperbolehkan atau diinginkan apabila telah dilakukan penelitian dan harus sesuai dengan standar profesional. Beberapa perilaku yang tidak lazim yang tampak pada saat sesi testing yang dapat mempengaruhi interpretasi skor tes harus dicatat selengkap mungkin dan dilaporkan. Tidak adanya pengawasan dalam pengambilan atau pelaksanaan tes melalui pos adalah tidak etis. Akan tetapi penggunaan instrumen yang hanya dipola atau pembakuannya dilaksanakan sendiri dan diskor sendiri, misalnya inventory minat diizinkan. Kemudian pada poin yang ke-8 yaitu tes psikologis dan alat-alat penilaiannya dapat dipercaya apabila orang yang mengambilnya dibatasi dengan minat profesional. Pada poin yang ke-9 yaitu
Konselor memiliki tanggung jawab untuk memberitahukan kepada peserta testing tentang tujuan testing. Nah, jadi konselor memiliki tanggung jawab untuk kriteria kesejahteraan para peserta tes dan atau sebelum jelas dipahaminya, semestinya ditentukan siapa yang akan menerima hasil-hasil tes tersebut. Lalu yang pada poin ke-10, konselor harus bekerja dengan teliti dalam menilai dan menginterpretasikan anggota kelompok. Konselor ini harus bekerja dengan teliti untuk menilai siapa saja dan menginterpretasikan minoritas anggota kelompok atau orang lainnya yang tidak menyajikan norma-norma kelompok terhadap pembakuan instrumen. Yang terakhir pada poin yang ke-11 yaitu konselor tidak pantas memproduksi atau memodifikasikan susunan tes tanpa memperoleh izin. Jadi, konselor harus memperoleh izin terlebih dahulu dan mengenal kemampuan pengarang, penerbit, dan pemegang hak cipta dari tes tersebut. Pada poin G, terdapat prosedur pengukuran psikologis. Pengukuran psikologis merupakan pengukuran dengan objek psikologis tertentu. Objek pengukuran psikologis disebut sebagai psychological attributes atau psychological traits, yaitu ciri yang mewarnai atau melandasi perilaku. Perilaku merupakan ungkapan atau ekspresi dari ciri tersebut yang dapat diobservasi. Namun tidak semua hal psikologis dapat diobservasi. Nah, kemudian ada yang pertama itu penetapan tujuan. Pada tahap penetapan tujuan ini dimulai dari identifikasi tujuan ukur, yaitu memilih suatu definisi dan mengenali teori yang mendasari konstruk psikologis atribut yang hendak diukur. Dalam menetapkan tujuan pengukuran, penyusun harus mengacu pada penetapan kawasan atau domain ukur, yaitu domain konstruk psikologisnya. Untuk dapat menetapkan kawasan domain ukur, harus menyusunnya berdasarkan konstruk teoritisnya, yaitu berdasarkan teori yang mendasari suatu variabel tertentu yang akan diukur, dan variabel itu adalah simbol yang nilainya dapat bervariasi. Angkanya berbeda-beda dari satu subjek ke subjek lain, dapat diartikan secara kuantitatif maupun kualitatif. Contohnya adalah seperti jenis kelamin, usia siswa, status sosial, motivasi bekerja, prestasi belajar, dan lain-lain. Sedangkan variabel psikologis adalah konsep hipotetik yang dirumuskan untuk menjelaskan fenomena psikologis pada diri manusia. Agar dapat diukur, variabel psikologis harus diterjemahkan dalam bentuk perilaku yang operasional. Perbedaan definisi dan teori dari suatu variabel psikologis akan menghasilkan bentuk skala yang berbeda. Lalu yang kedua ada menetapkan kawasan atau domain ukur. Penyusunan alat ukur harus melakukan pembatasan pada kawasan domain. Domain ukur berdasarkan konstruk yang didefinisikan oleh teori yang bersangkutan. Dengan mengenali batasan ukur dan adanya dimensi yang jelas, maka skala psikologi akan mengukur secara komprehensif dan relevan, sehingga menunjang validitas isi skala. Dalam menetapkan batasan ukur, maka perlu dipahami tentang konsep suatu variabel yang akan diukur. Konsep adalah abstraksi yang dari peristiwa yang menunjukkan kesamaan ciri dan aspek yang membedakan antara satu dengan lainnya. Hal ini berarti konsep merupakan penyederhanaan realitas, sedangkan konstruk adalah tingkat abstraksi yang tertinggi, higher level abstraction, yang berguna untuk menginterpretasi data dan pengembangan teori. Lalu yang ketiga yaitu ada menyusun atribut dan indikator pelaku. Dimensi atribut psikologis adalah uraian komponen-komponen atau faktor-faktor yang ada dalam teoritik mengenai atribut yang hendak diukur, yaitu adalah suatu cara yang dapat memudahkan identifikasi tujuan dan kawasan ukur. Komponen atau faktor ini biasanya berasal dari dimensi aspek yang tercakup dalam definisi atau disebut dalam teori mengenal atribut yang bersangkutan. Sedangkan indikator perilaku adalah bentuk-bentuk perilaku yang mengidentifikasi adanya atribut psikologi.
Untuk menyusun indikator perilaku yang baik adalah dengan menggunakan kalimat yang sangat operasional dan berada dalam tingkat kejelasan yang dapat diukur dan dapat dikuantifikasikan. Lalu selanjutnya ada membuat test specification atau kisi-kisi. Dan juga ada menuliskan item berdasarkan kisi-kisi. Seperti kriteria-kriteria penulisan item tersebut adalah sebagai berikut, yaitu menghindari pernyataan yang lebih mengarah ke masa lalu bukan masa sekarang, menghindari pernyataan mengenai sesuatu sudah jelas jawabannya, menghindari pernyataan yang ambigu atau memiliki banyak arti, menghindari pernyataan yang tidak relevan dengan objek sikap yang dibahas, menghindari pernyataan yang didukung oleh hampir semua orang atau hampir tidak ada yang mendukung, membuat pernyataan yang dipercaya untuk mencakup secara keseluruhan minat dalam pembuatan skala sikap. Bahasa yang digunakan dalam sebuah pernyataan harus jelas, sederhana, dan langsung. Pernyataan harus pendek, biasanya tidak lebih dari 20 kata. Setiap pernyataan hanya memiliki satu pemikiran saja. Kemudian menghindari pernyataan-pernyataan yang mengandung unsur universal dan menciptakan ambiguitas, seperti semua, selalu, tidak ada, dan tidak pernah. Harus memperhatikan pernyataan-pernyataan yang menggunakan kata hanya, cuma, sering, atau melulu apabila mungkin. Pernyataan harus dibuat dengan form kata-kata yang sederhana, bukan kata-kata yang menyulitkan. Kemudian menghindari penggunaan kata-kata yang tidak dapat dimengerti oleh responden. Dan yang terakhir, menghindari pernyataan yang mengandung double negatif. Selanjutnya ada review item dan melakukan uji coba. Review item dan merevisi item berdasarkan definisi operasional dari konstruk yang diukur, kisi-kisi dan kriteria penulisan item. Lalu melakukan uji coba diantaranya yaitu tentukan sampel yang mewakili populasi yang dituju untuk uji coba, administrasikan uji coba, dan pengujian psikometri analisis item, uji validitas dan reliabilitas. Terima kasih, sekian dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian materi ini apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.